Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Video seputar penulisan skripsi. Oke, mohon maaf saya agak sedikit nervous karena gimana ya, kalau di awal itu kadang bingung gitu saya mau ngomong apa gitu, karena baru juga dan ini juga merupakan bagian dari tugas Latsar, kewajiban saya sebagai melepas CPNS ya, melepas C dalam PNS, dan juga merupakan sebagai tugas sebagai seorang dosen untuk mengajar mata kuliah pengembangan kompetensi penulisan ilmiah. Baik, di video kali ini jadi tentang series penulisan skripsi ini ada beberapa video, dan kebetulan di sini fokusnya adalah tentang penulisan abstrak. Nah, gitu ya. Jadi dalam abstrak ini kira-kira apa yang harus kita tulis dalam abstrak gitu. Nah, mari kita lihat. Di sini saya sudah membuat instruksi dan juga pedoman serta struktur cara menuliskan abstrak gitu. Nah, terkadang mahasiswa itu keliru ketika menulis abstrak gitu. Memang ketika kita melihat pedoman, pasti banyak sekali pedoman tersebut dan berbeda-beda gitu. Mungkin kalau misalnya melihat pedoman dari perguruan tinggi ini formatnya seperti ini, pedoman dari perguruan tinggi Y misalnya berbeda juga. Nah, makanya di sini saya ingin disclaimer dulu bahwa ini merupakan salah satu pedoman, merupakan pedoman penulisan skripsi, khususnya penulisan abstrak, khusus di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini apa yang harus kita tulis ya, apa yang harus teman-teman tulis gitu. Jadi di skripsi mahasiswa PPKN ini terdapat dua ya, abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak yang tertulis dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ketika menuliskan suatu abstrak ya, abstrak di sini ada format yang sudah baku, maka di sini tulis nama mahasiswanya terlebih dahulu, kemudian di titik, kemudian judul skripsinya, titik, kemudian ada kata skripsi, titik Jakarta, titik 2, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, tahun. Nah, tahun di sini adalah tahun penulisan. Kalau misalnya sekarang adalah tahun 2022, berarti teman-teman tulis tahun 2022 atau 2023, 2024 dan seterusnya. Silahkan untuk dapat menyesuaikan gitu kan tahun penulisannya itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin inti. Jadi abstrak ini secara umum itu terdiri dari maksimal 250 kata gitu. Jadi kita batasi menjadi 250 kata. Dan di dalam abstrak itu perlu ada kata kunci atau keyword gitu ya. Nah, kata kuncinya itu ada 5 ya. Saya membuat 5. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul pada abstrak gitu ya, daripada abstrak dan juga pada penelitian dari hasil penelitian dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah, mari kita pahami dulu, abstrak itu terdiri dari 4 bagian utama. Jadi ya, setidaknya ada 4 bagian utama yang diawali dengan tujuan penelitian. Nah, kira-kira tujuan penelitiannya itu apa gitu. Lalu yang berikutnya setelah menjelaskan tentang tujuan penelitian adalah menjelaskan tentang metode dari penelitian tersebut gitu. Dalam metode tersebut ya dijelaskan pendekatannya apa, kemudian berapa jumlah responden atau partisipan, kemudian teknik pengumpulan datanya, teknik analisis datanya. Nah, itu dijelaskan dalam bagian metode. Lalu setelah metode ada bagian yang ketiga adalah hasil penelitian. Nah, kira-kira hasil penelitiannya itu seperti apa? Itu juga perlu untuk dapat dijelaskan. Dan berikutnya adalah kesimpulan gitu, kesimpulan dari penelitian itu. Nah, 4 ya, ada 4 bagian. Lalu abstrak itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, spasinya 1, jumlah katanya maksimal 250 kata. Gitu ya. Jadi abstraknya saja yang jumlah katanya maksimal 250 kata. Lalu abstrak juga dilengkapi dengan kata kunci dengan jumlahnya 5. Nah, ini ya. Jadi saya sudah membuatkan format seperti ini. Silahkan nanti teman-teman tinggal menuliskan saja.
gitu. Nah, ketika menulis abstrak bahasa Inggris, kalau saran dari saya, baiknya jangan hanya menggunakan Google Translate gitu, karena kan malu ya, kalau seandainya grammarnya tidak bagus gitu kan, ini kan nanti akan dibaca oleh banyak orang. Jadi untuk abstrak ini, baiknya teman-teman silahkan setelah menggunakan Google Translate, gunakanlah jasa proofreader gitu ya, karena menggunakan proofreader juga nanti akan mempermudah teman-teman untuk supaya bahasanya bagus gitu ya, supaya bahasanya bagus dan ketika dibaca menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi abstrak yang bahasa Inggris, saran saya gunakan proofreader gitu. Nah, sekarang contohnya. Nah, ini saya sudah membuat contoh. Saya berikan warna ya, saya berikan 4 warna supaya teman-teman menjadi lebih maksimal gitu ketika memperoleh membacanya itu. Nah, di sini abstrak yang saya tulis adalah pertama diawali dengan tujuan gitu. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kemampuan mahasiswa di Indonesia yang berkaitan dengan digital citizenship skills gitu. Karena kebetulan topik penelitian saya itu adalah tentang digital citizenship. Kemudian literasi digital saat ini menjadi suatu kebutuhan yang paling utama baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Sebagai suatu institusi pendidikan, perguruan tinggi perlu untuk dapat mengintegrasikan dan membuat lingkungan berbasis IT terhadap sistem setiap proses pembelajaran, sehingga mahasiswa mampu untuk dapat mengembangkan dan membuat beberapa aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan berbasis digital. Secara lebih spesifik, aspek literasi digital yang diamati dalam penelitian adalah mengenai etika dalam menggunakan media sosial serta hak dan kewajibannya. Oke, itu tujuan ya. Jadi diawali dengan tujuan. Lalu berikutnya metode ini yang saya sampaikan tadi menjadi lebih detail ya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, kalau teman-teman menggunakan metode kuantitatif silahkan menyesuaikan. Karena hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat mahasiswa mengenai kedua aspek tersebut. Adapun jumlah partisipan dalam penelitian ada 12 orang. Nah, totalnya 12 orang yang terdiri dari mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Jakarta dan perguruan tinggi negeri di Lampung gitu. Di lokasi penelitiannya ya disampaikan di mana. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap mahasiswa dan fokus group discussion selama 90 menit sebagai bagian dari observasi. Lalu setelah warna hijau, warna biru adalah hasil ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal etika di dunia maya terdapat 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu menjaga privasi, kemudian tidak menyebarkan fake news, lalu menghormati komunitas internet. Nah, 3 ya. Lalu selanjutnya setiap orang juga harus menjaga hak dan kewajiban dari dunia internet. Nah, penjelasan berikutnya, hak dan kewajiban tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap internet, hak untuk berkreasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Mohon maaf, ini harusnya masih bagian hasil ya, saya salah memberikan warnanya. Lalu berikutnya, bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika digital serta hak dan kewarganegaraan digital menjadi salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari warga negara digital. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi ada empat aspek ya dalam penulisan abstrak itu: tujuan, kemudian metode, kemudian hasil penelitian, lalu kesimpulan gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin ada pendapat, silakan boleh komentar di sini. Nanti saya akan coba perbaiki dan kita sama-sama sharing informasi ya, sharing pengalaman, karena saya juga bukan berarti membuat video ini saya expert atau ahli dalam hal penulisan, tetapi ini sebagai salah satu bentuk dari tugas dan tanggung jawab saya saja. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Apabila ada pendapat lain, monggo kita diskusikan bersama, gitu ya. Nah, dibuat spasinya 1 dan nanti tinggal terjemahkan dalam bahasa Inggris. Oke, kurang lebih seperti itu dalam penulisan abstrak untuk skripsi mahasiswa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Semoga ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.